Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian Kristologi kita pada saat ini kita lanjutkan lagi dengan membahas ceramah Bambang Nursena dengan topik kata bahwa seperti diktum undang-undang. Kalau Anda amati mulai dari ayat 3, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Lalu ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri. Kata bahwa itu seperti diktum undang-undang. Ini menunjukkan bahwa ada poin-poin yang di stressing atau yang ditekankan. Jadi stressingnya adalah ada poin-poin yang dipentingkan. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kebangsaan dan keadilan. Bambang Nursena dengan bersemangat menjelaskan bahwa kata bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 adalah seperti diktum undang-undang. Wow, Bambang Nursena, undang-undang mana yang Bapak maksudkan? Kitab Perjanjian Lama? Bapak berbohong. Tidak ada diktum tentang Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan mengada-ada, Pak. Mengapa bahwa-bahwanya diterima mulus oleh jemaatnya? Karena Kristus Osiris di Korintus dan para Kristus agama misteri lainnya di kerajaan Romawi memenuhi kriteria bahwa yang dijelaskan oleh Paulus. Di kota kelahirannya, Paulus sendiri terkenal dengan penyembahan dewa Mitra dan dewa Herakles. Di zaman Paulus, Kristus Yesus baru mulai diperkenalkan dan ditawarkan kepada jemaat. Untuk mempengaruhi dan membius jemaatnya, Paulus menjiplak bahwa cerita mitos para Kristus penyembah berhala yang mati dan bangkit kembali pada hari ketiga yang sudah uzur. Lalu menerapkan pada Kristus Yesusnya yang masih segar. Dan para penyembah berhala tidak kesulitan untuk merubah Yesus menjadi Tuhan atau Dewa yang baru. Ini dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 19. Wilson mengatakan, as soon as Paul has succeeded in implanting the essential Jewish messianic idea into alien Gentile soil, the Gentile would have no difficulty in turning Jesus into a God. Segera setelah Paulus berhasil menanamkan ide Mesias Yahudi ke bumi Romawi, maka para penyembah berhala di Romawi tidak ada kesulitan merubah Yesus menjadi Tuhan. Paulus benar-benar hebat dan lihai mempromosikan Kristus barunya. Praktis hampir setiap mitos kehebatan dan mujizat yang dimiliki para Kristus lama diterapkan pada Kristus Yesusnya yang baru. Saya membayangkan Paulus mengumumkan kepada para penyembah berhala para penyembah Kristus di Romawi yang isinya kira-kira seperti ini. Hai para penyembah dewa Mitra, kita sama mengetahui bahwa dewa Kristus Mitra telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dewa Kristus Mitra telah dikubur dan bahwa dia telah dibangkitkan. Selanjutnya, hai para penyembah dewa Atis, kita sama mengetahui bahwa dewa Kristus Atis telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dewa Kristus Atis telah dikubur pada tanggal 22 Maret dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari ketiga tanggal 25 Maret. Selanjutnya, hai para penyembah Dewi Isis, kita sama mengetahui bahwa Kristus Osiris telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dia telah dikubur pada tanggal 28 Oktober dan bahwa dia telah dibangkitkan pada tanggal 3 November. Selanjutnya, hai para penyembah dewa Dionysius, kita sama mengetahui bahwa dewa Kristus Dionysius telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dewa Kristus Dionysius telah dikubur dan bahwa dia telah bangkit hidup kembali. Begini bahwa yang dimaksudkan Paulus, Pak Bambang. Paulus hafal di luar kepala mitos kematian dan kebangkitan para Kristus penyembah berhala di Romawi.
Jadi, apa yang kita saksikan di sini adalah bagaimana Paulus menjiplak dan mengumpulkan bahwa para Kristus penyembah berhala ini untuk disematkan kepada Kristus Yesusnya yang baru, sehingga membuat Kristus Yesusnya menjadi superstar di antara semua Kristus penyembah berhala agama misteri yang ada. Pak Bambang, Bapak berkampanye ngalur ngidul menyesatkan umat dengan mitos Kristus tanpa tahu duduk persoalan yang sesungguhnya. Kasihan umat yang Bapak sesatkan. Paulus tidak butuh fakta sejarah Yesus. Yang dia butuhkan adalah segera mengemas Tuhan Guru Yesus menjadi Kristus penyembah berhala agama misteri yang baru untuk konsumsi para penyembah berhala di Korintus. Demikian juga, orang Korintus tidak tahu Tuhan Guru Yesus dari Galilea. Mereka tidak butuh Nabi dan Tuhan Guru Yesus untuk mengajarkan Taurat kepada mereka, Pak Bambang. Yang mereka butuhkan segera dan mendesak adalah pengalaman rohani dengan Kristus baru yang masih segar berdarah-darah, seperti diperlihatkan oleh Mel Gibson dalam film kolosalnya The Passion of Christ yang ditawarkan Paulus. Ini dijelaskan oleh Burton L. Mark dalam bukunya Who Wrote the New Testament di halaman 126. They were impressed rather with the chance to experience the spirit of new God called Christ and to manifest the spiritual sign that proved they had entered His kingdom. Mereka, Pak Bambang, orang Korintus justru lebih tertarik pada kesempatan untuk mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan atau Dewa baru yang disebut Kristus, serta menyatakan tanda-tanda rohani yang membuktikan bahwa mereka telah memasuki kerajaannya. Bambang Nursena, berhentilah ngawur. Kasihan umat yang Anda sesatkan. Apa tanggung jawab Anda kalau mereka menuntut Anda? Perbuatan licik seperti yang Anda lakukan ini sudah ditebak oleh Richard Carrier dalam tulisannya The God Who Wasn't There. Apa dia katakan? You'll have someone make up a fake vote or misrepresent a document, misrepresent evidence, then they'll put it on a website or put it in a book that published by what people think is a respectable publisher, and then hundreds, thousands of Christians will read this and believe it because they assume, well, this guy wouldn't lie. He wouldn't have made this stuff up. And so they go and repeat it. And so you get the lie repeated many times, mostly by people who aren't lying, who really do think it is true, but just did the check. Pak Bambang, Anda akan menyaksikan seseorang membuat kutipan palsu, memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan fakta, lalu dimuat di website atau YouTube, atau diterbitkan di penerbit yang dianggap bergengsi. Kemudian ratusan, ribuan umat Kristiani akan melihat dan mendengar atau membaca, lalu percaya, karena mereka benar-benar menyangka, Bambang Nursena ini tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin dia mengada-ada. Lalu mereka membaca atau mendengarkannya berulang-ulang, dan Anda menyaksikan kedustaan ini diulang terus-menerus oleh orang lugu yang bukan pendusta. Anda menyaksikan kedustaan seperti yang dilakukan Bambang Nursena ini diulang terus-menerus oleh orang lugu yang bukan pendusta, yang menganggap yang diulang-ulang ini sebagai kebenaran, hanya karena mereka lupa mengeceknya bahwa ternyata Bambang Nursena berdusta. Sekian pemirsa. Selanjutnya kita akan membahas dalam kajian berikut dengan topik pengakuan iman dan fakta sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause Allah is always by your side.